semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Nadia Rahmita. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman dari bahasan aku yang sebelumnya. Jadi kali ini aku juga mau bantu teman-teman yang sebentar lagi mungkin akan mengikuti tes SKB CPNS 2020, khususnya untuk SKB Guru Bahasa Inggris. Nah, aku pengen share prediksi soal yang kiranya bisa menjadi gambaran buat kalian untuk dites nanti dan kalian bisa pelajari. Jangan lupa subscribe. Let's jump to the video. Oke, kita langsung aja mulai bahas soalnya dari number 1. Last year, I didn't have to pay for my brother's tuition fee. That's great. I heard he blah 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 a scholarship from a foreign university. Nah, ini sepertinya adalah sebuah dialog ya teman-teman. Jadi ada 2 kalimat gitu. Yang pertama last year dan yang kedua itu speaker selanjutnya that's great blah 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 itu. Di sini ada juga jawabannya, yaitu A. Receives, B. Had received, C. Was receiving, D. Would receive, and E. Has received. Nah, pertama-tama kita perlu menerjemahkan atau mengartikannya dulu ya. Jadi artinya tahun lalu saya tidak membiayai biaya kuliah adik saya karena dia telah mendapatkan beasiswa. Lalu speaker kedua menjawab, oh keren dong gitu. Aku dengar dia titik-titik sebuah beasiswa dari universitas luar negeri. Nah di sini ada titik-titik yang harus kita isi. Jadi sesuai dengan jawaban di antara 5 jawaban di bawahnya. Kita juga perlu menentukan ini jenis tenses apa sih gitu. Nah, jadi tenses di sini sudah jelas banget sebenarnya ya teman-teman dari kata last year. Kenapa? Karena last year itu kan keterangan waktu ya. Jadi sesuai dengan video aku sebelumnya yang pernah aku bahas. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi tenses itu dari 2 hal. Yaitu pertama perubahan kata kerja atau jenis kata kerja yang digunakan dalam kalimat itu, dan yang kedua adalah kata keterangan waktu. Tapi karena kata keterangan waktu ini opsional, jadi dia nggak harus ada sebenarnya dalam kalimat, tapi kalau ada itu bisa jadi clue buat kita untuk menentukan jenis tenses apa di kalimat tersebut. Nah, sekarang sudah jelas karena ada last year dan I didn't itu berarti adalah tenses lampau. Nah, di sini kalimat keduanya ini sebenarnya sejenis kalimat majemuk sih kalau aku bilang. Jadi di antara 2 pilihan ini, maksudnya 2 kalimat ini dia ada tenses lampau dan satunya kita menentukan tenses apa selanjutnya. Nah, biasanya teman-teman tenses lampau itu sandingannya kalau nggak past continuous, dia past perfect ya. Cuman di sini kita bisa lihat kalau yang A, receives itu udah nggak mungkin karena receive adalah simple present tense. Jadi kita langsung hilangin atau coret ya. Lalu yang kedua had received. Nah, ini aku keep dulu. Was receiving ini juga adalah past continuous ya, tapi konteksnya di sini adalah dia mendengar ya, dia mendengar bahwa dia titik-titik a scholarship, dia mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Kalau was receiving berarti udah lampau dong gitu. Lampau tapi
konteksnya tuh sekarang gitu. Nah, kalau di would receive ini juga bukan, biasanya ini untuk menemani conditional sentence ya. Lalu ada he has received. Ini juga biasanya digunakan untuk kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Nah, jadi yang paling tepat adalah had received, karena ini termasuk past perfect. Jadi tenses yang digunakan untuk kejadian yang terjadi terlebih dahulu di waktu lampau adalah past perfect. Sehingga tenses yang menyatakan telah mendapatkan beasiswa adalah had received. Jadi aku pilih yang B. Oke, semoga paham ya teman-teman yang number 1 tadi. Kita lanjut number 2. Ini juga dialog sama seperti yang sebelumnya. I wonder why Agus is absent. He might be sick. Lalu speaker kedua bilang, he isn't, I saw when I blah 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 for a bus. Nah, jadi ada jawaban juga, multiple choice-nya adalah A, wait, B, was waiting, C, had waited, D, is waiting, and E, have waited. Nah, di sini tentunya kita juga perlu menerjemahkan lagi supaya nggak ada misunderstanding dan bisa memilih jawaban yang paling tepat. Artinya yaitu aku penasaran kenapa ya Agus absen atau nggak datang hari ini. Mungkin dia sakit. Lalu speaker kedua menjawab, enggak kok, dia nggak sakit. Soalnya aku melihat ketika aku titik-titik sebuah bis gitu. Jadi ini adalah kalimat lampau juga ya. Sebenarnya jawabannya itu kalimat lampau. Kita bisa ngelihat dari sini ada kata-kata di speaker kedua yang I saw when bla bla bla, I bla 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 gitu. I saw di sini kan artinya aku melihat ya. Jadi saw ini bentuk kedua dari kata see. Nah, jadi otomatis ketika dia melihat, sedang melihat, misalnya saya melihat tapi kejadiannya lampau, ya otomatis konteksnya juga lampau gitu. Tapi ini juga termasuk kalimat majemuk sama seperti yang sebelumnya. Nah, biasanya kalimat majemuk simple past tense bisa disandingkan dengan past perfect atau past continuous. Nah, di sini ada conjunction atau kata penghubung when yang menunjukkan bahwa biasanya kata penghubung ini digunakan untuk kata majemuk yang menggunakan simple past dan past continuous. Gitu sih cara cepatnya ya teman-teman. Karena di sini kalau diartikan kan aku melihat ketika aku titik-titik sedang menunggu sebuah bis. Nah, di sini jawaban yang paling tepat kita bisa cek. Kalau yang wait, yang A, wait itu udah nggak mungkin karena itu kan simple present ya teman-teman. Jadi kita langsung hilangin aja. Terus yang B, was waiting. Nah, ini sebenarnya jawabannya ya teman-teman. Jadi langsung aja kita pilih yang B. Nah, kalau yang C kan had waited, itu past perfect. Biasanya past perfect juga ada conjunction tapi bukan berupa when. Lalu is waiting juga nggak mungkin lagi karena ini kan present continuous ya. Sementara kan yang speaker kedua itu menggunakan tenses simple past. Lalu ada yang E itu have waited juga bukan. Karena have waited adalah present perfect. Present perfect itu biasanya dia kalimat tunggal. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Karena saya melihat dia ketika saya sedang menunggu bis, dan jika ada dua kejadian yang terjadi bersamaan di waktu lampau, maka kejadian yang berlangsung lama menggunakan past continuous, sedangkan kejadian yang menyela menggunakan simple past. Sehingga kalimatnya menjadi I saw when I was waiting for a bus. Gitu, itu adalah pola simple past when lalu past continuous.
Dan yang ketiga, my uncle's office stays open until 12 on weekends. The sentence means blah blah blah. A. My uncle works at 12 on weekends. B. My uncle's office opens at 12 on weekend. C. My uncle doesn't have to work on weekends. D. My uncle has to work on weekends. E. My uncle's office closes at 12 on weekends. Nah, jadi kita diminta untuk mengartikan dan mencari sinonim dari kalimat ini. Persamaan dari kalimat ini, tapi dengan kata yang sedikit berbeda, maknanya tetap sama gitu. Kita artikan dulu ya teman-teman. Jadi ini artinya adalah kantor paman saya tetap buka sampai jam 12 di akhir pekan gitu. Jadi ini sama artinya dengan salah satu jawaban di bawah ini. Kita coba cari jawabannya ya. Jadi maksudnya ini kantor pamanku itu tetap buka sampai jam 12 aja. Gitu. Berarti kan jam 12 udah tutup gitu. Coba kita yang A. My uncle works at 12 on weekends. Ini pamanku bekerja pada jam 12 di akhir minggu. Ini enggak ya. Kita langsung coret aja, maksudnya kita langsung hilangkan. Karena dia baru mulai jam 12, sementara di pernyataan itu udah tutup jam 12, jadi dia mau selesai jam berapa gitu. Yang B, itu adalah kantor pamanku buka jam 12 di akhir minggu atau di akhir pekan. Ini juga sama ya teman-teman, bukanya jam 12 kantornya, terus pernyataannya itu udah tutup jam 12, berarti ini tidak sesuai. Kita langsung skip. Lalu ada pamanku tidak perlu bekerja di akhir pekan. Ini juga enggak, karena sudah jelas di sini kantor pamanku ya, berarti kantor di mana pamanku bekerja. Sementara yang C ini bilang kalau pamanku itu enggak perlu bekerja di akhir minggu. Lalu yang D, ada my uncle has to work on weekends. Pamanku harus bekerja di akhir minggu gitu. Ini sih sebenarnya kayak ambigu gitu, jadi dia nggak ada penjelasan yang detail, jadi jawabannya itu pastinya bukan yang D. Lalu yang E, my uncle's office closes at 12 on weekends. Nah ini kantor pamanku itu tutup pada jam 12 di akhir minggu. Ini yang paling cocok jawabannya untuk pernyataan di atas ya. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah makna dari kalimat my uncle's office stays open until 12 on weekends, yang artinya kantor paman saya tetap buka sampai jam 12 di akhir pekan, sehingga maknanya sama dengan my uncle's office closes at 12 on weekend. Kantor paman saya tutup jam 12 di akhir pekan. Sama ya, jadi kantornya buka sampai jam 12 dan berarti jam 12 itu udah tutup. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, number 4. Is one living with your grandmother in that house? No. And she blah 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 anyone do anything for her for years. Di sini kita bisa lihat ini adalah dialog lagi, teman-teman. Jadi ada dua kalimat di sini. Lalu kita harus menerjemahkan lagi untuk kalimat yang pertama, yaitu apakah seseorang sekarang ini tinggal bersama nenekmu di rumah itu? Dan speaker kedua menjawab tidak. Dan dia titik-titik siapapun yang melakukan apapun untuknya selama bertahun-tahun. Nah, di sini kita menemukan ada jawaban tersedia, yaitu I never had
B does not have, C has never had, D never has, dan E will never have. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk ini adalah, kita bisa telaah dulu ya. Jadi, kata kunci di sini adalah pada kalimat kedua, yaitu 4 years. Nah, 4 years ini biasanya kata keterangan waktu untuk present perfect. Ya, atau present perfect perfect continuous tense. Nah, sementara kalimat is one living with your grandmother in that house itu menunjukkan kejadian sekarang, sehingga untuk melengkapi kalimat tersebut kita perlu menggunakan present perfect tense, yaitu biasanya have atau has lalu diikuti dengan kata kerja ketiga. Jadi kita bisa lihat di sini yang A kita langsung nggak pakai ya, langsung tinggalkan. Lalu yang B juga ini bukan present perfect, yaitu simple present ya, jadi tinggalkan. Nah, yang C ini adalah has never had. Ini yang paling memungkinkan, ini present perfect. Lalu never has itu juga bukan present perfect ya, karena tidak ada kata kerja ketiganya, jadi kayak gantung gitu. Dan yang E will never have ini harusnya simple future. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya C. Oke, lalu ada soal yang kelima, yaitu what are you looking for? My wallet, I don't know where I bla 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 it. Nah, ini dialog juga, lagi-lagi dialog. Ada kalimat pertama dan kedua yang kita bisa artikan apa yang lagi kamu cari gitu. Terus speaker kedua atau orang kedua menjawab my wallet gitu, dompetku. Jadi aku nggak tahu di mana aku titik-titiknya. Berarti ini kalau dilihat dari jawaban yaitu meletakkannya. Nah, sekarang tenses yang cocok pada konteks ini adalah lampau pastinya, karena sekarang dia lagi mencari dompetnya yang hilang, berarti sebelumnya dia sudah menaruhnya di suatu tempat gitu, atau lupa naruh di mana. Jadi ini kalimat lampau atau kalimat present perfect gitu. Kita bisa cek ya. Have been putting yang pertama itu kita keep dulu. Lalu yang B, am putting, itu tentu tidak ya, karena ini adalah present continuous, jadi kita langsung nggak pakai. Lalu had put, nah had put ini juga past perfect tense, karena dia hanya kalimat tunggal gitu, jadi kita tidak perlu menggunakan past perfect, jadi kita juga nggak pakai yang C. Yang D, was putting, ini sebenarnya lampau, tapi lampaunya itu kan continuous, sementara kita nggak perlu yang tenses jenis ini. Jadi yang D kita juga nggak pakai. Lalu yang E ini have put, nah kita keep antara A dan E. Nah, kalau have been putting ini berarti dia itu telah meletakkan sampai sekarang gitu. Jadi dia tuh biasanya tuh kayak sadar gitu ya kalau dia sudah meletakkannya. Nah, jadi kita nggak pakai yang A ini. Dan yang E ini have put adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Dalam soal terdapat kalimat tanya, yaitu apa yang sedang kamu cari gitu kan. What are you looking for? Kemudian speaker kedua itu menjawab dompet saya tidak tahu di mana saya tadi meletakkannya. Nah, jadi untuk melengkapi kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah have put atau yang E.